Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Nah, pertama-tama, izinkan kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Dan pada kesempatan ini, kami dari kelompok Diamond akan membawakan materi dengan judul Perancangan, Implementasi, dan Troubleshooting Jaringan Nirkabel atau Wireless Network. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Jadi, pada anggota pertama, kami ada Kevin Anugrah Somakila. Dan yang kedua ada Agung Alokaraeng. Yang ketiga saya sendiri. Dan yang keempat, Asyikril Fikrian Sarda. Nah, jadi topik kali ini sangat relevan dengan perkembangan teknologi saat ini, yang dimana koneksi nirkabel menjadi kebutuhan utama dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, mari kita mulai dengan memahami terlebih dahulu apa itu jaringan nirkabel dan bagaimana ia bekerja dalam sistem berikut. Nah, pertama-tama, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu jaringan komputer. Jadi, jaringan komputer adalah sekumpulan perangkat komputer dan perangkat jaringan lainnya yang saling terhubung antara satu sama yang lain. Nah, tujuannya yakni untuk berbagi data, informasi, dan sumber daya, seperti printer, koneksi internet, maupun media penyimpanan. Nah, dengan adanya jaringan komputer, para pengguna dapat berkomunikasi, bertukar file, dan mengakses aplikasi serta layanan yang ada di perangkat lain dalam jaringan tersebut. Nah, berdasarkan cakupan geografisnya, jaringan komputer terbagi menjadi tiga jenis utama, yakni LAN atau Local Area Network yang mencakup area lokal seperti rumah atau kantor kecil. Yang kedua ada MAN atau Metropolitan Area Network yang mencakup satu kota atau wilayah tertentu. Nah, dan yang terakhir ada WAN atau Wide Area Network yang cakupannya lebih luas bahkan bisa melintasi negara. Nah, selanjutnya kita akan membahas dua jaringan lainnya yang berdasarkan media transmisi, yakni jaringan kabel dan jaringan nirkabel. Nah, yang pertama, jaringan kabel. Jaringan ini menggunakan media fisik seperti kabel UTP, koaksial, atau fiber optik untuk menghubungkan perangkat. Nah, kelebihannya terletak pada kestabilan koneksi dan kecepatan transfer data yang tinggi karena menggunakan kabel. Jadi, sinyal pada jaringan ini tidak akan mudah terganggu oleh intervensi eksternal. Nah, yang kedua, ada jaringan wireless atau nirkabel. Nah, berbeda dengan jaringan kabel, jaringan nirkabel ini tidak menggunakan kabel fisik, melainkan memanfaatkan gelombang radio atau inframerah untuk mentransmisikan data. Jaringan ini lebih fleksibel dan mudah diakses, terutama oleh perangkat-perangkat mobile seperti laptop dan juga smartphone. Nah, teknologi nirkabel yang paling umum digunakan saat ini di rumah maupun di tempat tinggal seperti kos-kosan adalah WiFi atau Wireless Fidelity. Nah, kita lanjut pada perbandingan kabel dan nirkabel. Nah, jadi pada perbandingannya terdapat 5 aspek, yakni yang pertama mobilitas, yang dimana jika pada jaringan kabel, ia akan terbatas pada panjang kabel. Nah, sedangkan pada jaringan nirkabel, ia akan sangat fleksibel dan mendukung mobilitasnya. Nah, yang kedua ada keamanan. Nah, di jaringan kabel, ia akan lebih aman karena akses fisiknya terbatas. Sedangkan di jaringan nirkabel, ia akan lebih rentan terhadap penyusupan. Nah, perbandingan yang ketiga yakni pada kecepatan. Pada jaringan kabel, umumnya ia akan lebih cepat dan juga stabil. Sedangkan jaringan nirkabel, ia akan tergantung pada kualitas sinyalnya dan juga intervensi. Nah, alasan keempat yakni biaya. Pada jaringan kabel, biayanya itu menggunakan instalasi yang terbilang tinggi karena terdapat kabel dan juga tenaga. Sedangkan nirkabel, biaya instalasinya akan terasa lebih murah. Nah, pada aspek kelima, instalasi. Pada jaringan kabel, kompleksnya akan membutuhkan penataan kabel. Lalu pada jaringan nirkabel, ia akan lebih mudah dan cepat. Nah, sekian dari perbandingan dari kabel dan nirkabel. Kita akan masuk pada
Nah, itu saja perbandingan dari jaringan kabel dan nirkabel. Selanjutnya kita akan masuk pada klasifikasi dan topologi jaringan. Untuk pemateri, saya persilahkan. Selanjutnya yaitu terkait topologi jaringan, di mana jenis topologi yang digunakan pada topologi kami yaitu star hybrid, di mana merupakan topologi yang menggunakan jaringan kabel dan nirkabel, di mana kabel digunakan untuk menyambungkan dari router, switch, hingga access point, sedangkan nirkabel digunakan untuk menyambungkan perangkat klien dengan access point yang tersedia. Selanjutnya, komponen utama dalam topologi ini terdapat beberapa perangkat, yaitu pertama router, kedua switch, ketiga access point, dan terakhir perangkat klien. Adapun gambaran topologi dapat kita lihat di slide, di mana topologi ini mensimulasikan ada 10 kamar kos yang dihubungkan pada akhirnya dengan access point, di mana setiap kamar memiliki minimal satu perangkat di dalamnya. Selanjutnya untuk skema distribusi dan konfigurasi utama. Adapun total perangkat yaitu ada 14 perangkat klien, yaitu 10 smartphone dan 4 laptop. Selanjutnya konfigurasi access point, di mana kita mengkonfigurasikan kata sandi keamanan ya agar perangkat klien yang tersambung dengan jaringan ini dapat dibatasi. Selanjutnya untuk konfigurasi router dan konfigurasi perangkat itu disesuaikan dengan keamanan yang dipasang pada access point untuk perangkat, dan pada router konfigurasi pada router yang akan diadaptasi pada saat konfigurasi dari access point sudah sesuai dengan konfigurasi pada perangkat, di mana perangkat akan langsung mendapatkan IP address secara otomatis. Berikutnya kita akan melakukan pengujian ping untuk menguji apakah topologi yang dibuat sudah atau dapat berjalan dengan lancar atau berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Pertama, saya akan lakukan pengujian ping dari satu perangkat ke perangkat lain. Misalnya di sini saya ingin melakukan pengujian dari laptop di kamar 4 ke smartphone di kamar 7. Pertama-tama kita akan melihat IP yang terdapat pada smartphone kamar 7, di mana IP-nya adalah 192.168.10.6. Langsung saja kita lakukan pengujian pada laptop kamar 4. Kita ketikkan ping 192. Oke, pingnya berjalan dengan lancar. Selanjutnya saya akan coba untuk ping dari perangkat klien ke router. Kita lihat IP pada router yaitu 192.168.10.1. Kita coba untuk melakukan pengujian ping kepada IP pada router. Oke, dapat kita lihat bersama bahwa pengujian dapat berjalan dengan lancar. Namun pingnya memang tergolong cukup lambat. Kita masuk ke troubleshooting. Yang pertama yaitu sinyal lemah di area tertentu. Salah satu masalah paling umum yang sering dihadapi dalam jaringan Wi-Fi di kos atau rumah adalah sinyal yang lemah di area tertentu. Hal ini biasanya terjadi karena beberapa faktor utama. Yang pertama yaitu jarak perangkat pengguna yang terlalu jauh dari access point. Ini bisa menyebabkan penurunan kualitas sinyal secara signifikan. Yang kedua yaitu keberadaan penghalang fisik seperti dinding yang tebal, lemari besar, atau perabotan lain yang menghalangi jalur sinyal.
dapat memperlemah kekuatan sinyal yang diterima. Untuk mengatasi masalah ini, solusi yang paling efektif adalah dengan memposisikan ulang akses point ke area yang lebih sentral, sehingga distribusi sinyal bisa merata ke seluruh ruangan. Jika masih terdapat area yang tidak terjangkau, mempertimbangkan untuk menambahkan akses point kedua atau menggunakan reparator bisa menjadi langkah yang tepat. Selain itu, sangat disarankan untuk menghindari meletakkan akses point di belakang dinding tebal atau di dalam lemari, karena hal ini akan mengurangi jangkauan dan efektivitas sinyal secara drastis. Troubleshooting yang kedua yaitu IP konflik. Masalah IP konflik merupakan salah satu isu teknis yang cukup kritis namun memiliki solusi yang tergolong sederhana. IP konflik terjadi ketika dua perangkat dalam satu jaringan menggunakan alamat IP yang sama, yang mengakibatkan keduanya tidak dapat terkoneksi ke jaringan secara bersamaan. Konflik ini sering muncul saat pengguna melakukan konfigurasi manual IP tanpa mempertimbangkan distribusi otomatis oleh DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol yang ada pada router. Untuk menghindari terjadinya IP konflik, disarankan untuk mengaktifkan DHCP pada router agar setiap perangkat yang terhubung mendapatkan alamat IP secara otomatis dan unik. Namun, jika pengguna IP statis diperlukan, pastikan bahwa alamat IP tersebut berada di luar rentang yang digunakan DHCP agar tidak tumpang tindih dengan perangkat lain. Penataan IP yang tertib dan konsisten akan membantu menjaga stabilitas jaringan dan mencegah konflik serupa di masa mendatang. Ya, oke, baik. Selanjutnya di sini ada troubleshooting yang ketiga, yaitu tidak bisa terkoneksi ke internet. Nah, ketika perangkat berhasil terhubung ke WiFi namun tidak bisa mengakses internet, hal ini bisa menimbulkan frustasi karena berdampak besar pada aktivitas sehari-hari seperti belajar, bekerja, maupun hiburan. Nah, penyebab umum dari masalah ini itu meliputi gangguan pada koneksi dari penyedia layanan internet atau ISP, konfigurasi gateway atau DNS yang salah, hingga firewall pada perangkat yang secara tidak sengaja memblokir akses luar. Nah, langkah awal yang bisa dilakukan adalah dengan merestart router atau modem untuk menyegarkan koneksi jaringan. Selanjutnya, penting untuk memeriksa konfigurasi gateway, biasanya pada alamat seperti 192.168.10.1 untuk memastikan bahwa perangkat mengarah ke jalur akses yang benar. Jika internet masih belum dapat diakses, menonaktifkan firewall untuk sementara waktu dapat membantu memastikan bahwa masalah tidak berasal dari sistem keamanan lokal yang terlalu ketat. Dengan pendekatan bertahap ini, pengguna dapat mengidentifikasi dan mengatasi penyebab tidak adanya koneksi internet secara lebih efektif. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan perancangan dan simulasi jaringan nirkabel di lingkungan kos menggunakan Cisco Packet Tracer, disimpulkan bahwa desain jaringan telah berhasil menyediakan koneksi yang stabil, aman, dan merata bagi penghuni. Dengan penerapan topologi Star Hybrid, konfigurasi WPA2, dan pengelolaan IP via DHCP, sistem mampu melayani 10 smartphone dan 4 laptop secara efisien. Rancangan ini juga menunjukkan efektivitas dalam menyelesaikan berbagai permasalahan teknis melalui proses troubleshooting yang sistematis. Terakhir ada hasil simulasi troubleshooting. Yang pertama adalah masalah MAC filtering. Itu teratasi dengan menambahkan MAC address ke whitelist. Kemudian ada konflik IP antar laptop. Itu teratasi dengan mengubah konfigurasi ke DHCP. Yang terakhir ada jaringan tanpa pengamanan. Ini teratasi dengan mengaktifkan WPA2 dan passphrase. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.